alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali hari ini, siang ini kalau di Hong Kong sudah siang nih Ustazah, dalam kajian Holocaust Selasa Ekspatriat Perempuan Dompet Duafa Hong Kong. Dengan tema hari ini itu kita akan membahas fikih sholat fardu, bacaan dan gerakan dalam sholat. Ini emang agak tricky ya Ustazah ya. Kalau saya dulu waktu kecil itu suka bingung Ustazah karena kebetulan sekolahnya di Muhammadiyah, tapi kakek saya itu NU, jadi saya punya dua bacaan yang berbeda sampai SD. Terus kemudian pada saat kuliah sempat juga ikut kajian yang bilang kalau semua kalau nggak ada rukunnya berarti nggak boleh gitu. Jadi saya bingung kan, karena dulu pernah diajarin kalau sujud itu boleh loh nambahin doa sendiri gitu, dilama-lamain gitu. Nah, eh, s- walaupun sebenarnya sholat ini udah tiap hari ya teman-teman ya, 5 kali sehari, yang tambah sunat segala macam, tapi emang tidak ada salahnya meluruskan lagi kira-kira apa yang salah, apa yang selama ini bisa dibenarin, dan apa yang bisa ditingkatkan dari rukun-rukun sholat kita sehingga sholat kita makin sempurna. Silakan Ustazah Aini Aryani untuk memulai kajiannya. Ya, terima kasih Bu Emma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini masih bertemu kembali dengan ibu-ibu semuanya. Dan hari ini kita akan bahas tentang sholat. Sebetulnya kalau kita bicara tentang sholat itu tidak ada habisnya ya, karena pertama dari teknis pelaksanaannya, ada yang wajib atau yang menjadi rukun sholat, sehingga dia menjadi standar sah dan tidak sahnya sholat. Jika di antara gerakan atau bacaan yang rukun ditinggalkan, maka sholat kita menjadi tidak sah. Namun nanti ada lagi gerakan dan bacaan yang sunnah dalam sholat, yang kalau kita kerjakan bisa menjadi penyempurna. Kualitas sholat kita jadi lebih sempurna, tapi jika pun tidak, maka sholat kita tetap sah, walaupun mungkin ada kekurangan sana-sini. Ada lagi nanti misalnya tentang apa saja sih gerakan dan ucapan yang bisa membatalkan sholat. Lalu kita bisa bicara lagi bagaimana tata cara menjamak sholat, mengqashar sholat, ya. Dan puluhan jenis sholat sunnah yang ada. Ini tidak pernah ada habisnya kalau kita bicara tentang sholat. Mungkin kalau kuliah 1 semester nggak habis kali Bu. Nah, sholat ini suatu tema yang sangat luas, apalagi kalau ditelisik dari perbedaan-perbedaan pandangan di antara para ulama terkait teknis pelaksanaan sholat itu sendiri. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Emma, misalnya, aduh ternyata di sekolah Muhammadiyah sama sekolah di Nahdlatul Ulama kok ada perbedaan ya. Nah, sebetulnya ada beberapa teknis pelaksanaannya memang kita akui ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Tapi ada hal-hal yang berkaitan dengan sholat yang kita juga tidak ada perbedaan di situ. Contoh misalnya berapa jumlah rakaat dalam sholat, itu semuanya nggak ada perbedaan. Itu masuk dalam kategori usul sebetulnya, ya, yang dasar-dasarnya. Tapi dalam teknis-teknis pelaksanaannya, dalam hal furu'iyat, cabang-cabangnya, itu akan banyak sekali pandangan para ulama tentang teknis-teknisnya gitu. Nah, nanti juga ada beda lagi, gerakan laki-laki sama perempuan ada bedanya nggak sih? Terus kalau misalnya jamak atau qashar tuh sebab-sebabnya apa aja dan lain-lain, panjang sekali perbedaannya. Namun kita tidak akan memperluas cakupan tema kita pada hari ini. Kita hanya akan bahas gerakan dan bacaan yang menjadi rukun dalam sholat, yang menjadi standar sah dan tidak sahnya. Karena kalau kita tinggalkan, maka nanti sholat kita bisa terancam tidak sah. Karena rukun itu adalah sesuatu yang wajib terpenuhi, menjadi salah satu standar sah dan tidak sahnya sholat. Jadi sholat itu bisa sah apabila memenuhi semua syarat sahnya
dan rukunnya, ya. Nah, di antaranya nih rukunnya kita akan bahas. Masuk dulu ke, saya izin share screen Ibu-ibu semuanya. Silakan Ustazah. Ya, di sini kita bahas fikih dasarnya dulu, bagaimana yang dimaksud dengan sholat. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Tapi nggak bisa kita bilang, saya nggak usah sholat deh, saya kan udah doa gitu ya. Enggak. Secara bahasanya aja, itu artinya sholat. Ya, seperti di dalam surat At-Taubah ayat 103, ini ada kata-kata di sini dalam ayat ini, washolli alaihim. Kalau kita terjemahkan secara bahasa, dan sholatlah atas mereka. Tapi makna sholatlah di sini adalah doakanlah mereka. Kemudian secara istilah serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dan diniatkan sebagai ibadah. Nah, ini yang disebut dengan sholat secara terminologinya. Dalil pensyariatannya banyak ya. Di Al-Quran banyak, nggak usah kita sebutin lah satu persatu, banyak banget pokoknya. Dalam sunnah banyak, bahkan sholat itu masuk dalam kategori rukun Islam. Ya, jadi ibaratnya Islam itu satu bangunan yang ditopang 5 tiang inti. Satu tiang yang inti roboh, maka agamanya jadi tidak kokoh, bisa roboh malah, ya. Karena dia termasuk tiang inti dalam suatu agama, yaitu agama Islam. Nah, kita masuk ke rukun sholat yang menjadi gerakan dan bacaan yang wajib dalam sholat, antara lain ada 16 poin. Yang akan kita bahas nanti setiap detailnya di slide-slide berikutnya, tapi ini dulu ada 16. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Ini dalam sholat fardu. Tapi nanti berdiri tidak menjadi rukun dalam sholat sunnah. Karena Nabi pernah sholat witir dalam keadaan duduk dan tidak menggantinya. Tapi kalau dalam sholat fardu wajib berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, bacaan takbiratul ihram, bacaannya Allahu Akbar. Tapi gerakannya, ngangkat tangannya setinggi apa, sedekapnya seperti apa, itu nanti sunnah. Dan nanti pun detailnya para ulama beda pendapat. Tapi kalau soal bacaan takbiratul ihram itu dibaca dengan Allahu Akbar, semua ada perbedaan pendapat. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah ini menjadi rukun dalam sholat apapun. Di setiap rokaatnya. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i pada khususnya. Baik sholat sendiri, jadi imam, jadi makmum. Walaupun nanti ada perbedaan apakah makmum wajib di setiap rokaat, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah kalau imam sudah baca, ini juga nanti ada khilafiyah. Yang kelima ruku. Ini juga gerakannya, ya. Adapun bacaannya nanti sunnah. Kemudian pada saat ruku yang wajib dilakukan adalah gerakannya dan tumak ninahnya. Jangan tergesa-gesa dalam keadaan ruku. Lalu i'tidal dan tumak ninah. Gerakannya yang menjadi rukun dan tumak ninahnya. Adapun bacaan di dalamnya nanti sunnah hukumnya. Lalu nomor 9 dan nomor 10, sujud dan tumak ninah, ini juga gerakannya yang wajib dilakukan, sedangkan bacaan di dalamnya hukumnya sunnah. Begitu pula nomor 11 dan 12, ini satu paket ya. Duduk di antara dua sujud, itu wajib tumak ninah, tidak boleh tergesa-gesa langsung sujud lagi. Makanya disunnahkan untuk membaca doa di dalam duduk di antara dua sujud. Nah, kenapa kok enggak ditulis sebagai rukun di sini? Nah, ketika kita tidak sebutkan sebagai rukun ya, bacaan dalam ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, dan bacaan duduk di antara dua sujud, semuanya nanti masuk sunnah. Artinya gini loh, misalnya kita lagi sholat berjamaah jadi makmum. Imam lagi ruku, kita ikut ruku. Ikut tumak ninah juga. Tapi pas lagi ruku, ya namanya juga manusia ya. Tiba-tiba ingat kompor belum dimatiin. Tiba-tiba ingat gunting yang tadi dicari. Kita baru ingat naruhnya di mana gitu. Tiba-tiba imam bangun sami Allahu liman hamidah dan kita sadar nggak baca apa-apaan dalam ruku gitu. Nah itu secara hukum sih tetap sah, tapi ya tidak sempurna gitu.
Jadi kita bedakan antara sah dan tidak sempurna. Kalau sah, tidak sempurna, ya berarti sudah menggugurkan kewajiban dan tidak harus diganti. Tapi kalau tidak sah, berarti sholatnya harus diulang. Ya, baik. Kemudian duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir dalam duduk. Nah, di sini tidak ada duduk tasyahud awal. Kenapa? Karena tak duduk tasyahud awal maupun bacaan tasyahudnya, dua-duanya masuk dalam kategori sunnah, khususnya sunnah ab'ad. Jadi kalau ada orang sholat zuhur 4 rakaat, di rakaat yang kedua dia lupa duduk tahiyat awal, langsung ke rakaat yang ketiga, nah itu sholatnya tidak batal. Sholatnya tetap sah. Tapi dia dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi sebagai penggantinya. Supaya sholatnya enggak cacat-cacat amat. Nah, gitu kira-kira istilahnya. Kemudian yang ke-15 adalah membaca salawat setelah tasyahud akhir. Ya tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai di situ udah boleh salam. Adapun terusannya sholawat Ibrahimiyah itu nanti hukumnya sunnah. Yang wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sunnah hukumnya. Jadi kalau ada ibu-ibu kebelet banget ya pas lagi tahir kebelet banget pengen pipis gitu, ya sudah, nggak harus panjang-panjang amat tahiyatnya, sampai sholawat atas Nabi saja boleh langsung salam kanan dan menyudahi sholatnya. Nah, ini yang terakhir adalah salam yang pertama. Sebagaimana kita tahu sholat itu punya 2 salam. Ada salam yang pertama, ada salam yang kedua. Yang menjadi rukun adalah salam yang pertama. Sedangkan salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Jadi kalau udah kebelet banget cuma salam sekali langsung ngacir gitu ya, nah itu masih sah tuh. Tapi kalau misalnya kita sholatnya berjamaah dan imam baru salam pertama kita udah ngacir, tapi ternyata setelah itu imam salam yang kedua, batal gitu. Karena kita harus ngikutin gerakan imam. Ya, kalau imam salam kedua, kita salam kedua juga. Lagian kita udah terbiasa salam 2 kali. Jadi kalau cuma salam sekali, walaupun tetap sah, tetap ada yang ganjel gitu rasanya. Gitu. Oke, baik. Kita bahas dari nomor 1 tentang niat. Ada 1 teguran Nabi atas praktek sholatnya orang yang tidak bagus gitu sholatnya. Ini panjang sekali hadisnya, kita langsung ke artinya saja ya. Jadi ada seseorang itu masuk ke dalam masjid dan dia sholat. Dia udah ngucapin salam sama Nabi, kemudian Nabi bilang, ulangi lagi sholat kamu. Jadi ceritanya laki-laki ini masuk ke masjid terus dia salah, habis itu dia sholat. Habis sholat dia ngelihat ada Nabi, dia salam sama Nabi. Ya, terus kata Nabi, sholat lagi Gih. Kamu belum sholat tadi. Lalu laki-laki itu sholat lagi. Kata Nabi, ulangi lagi, sampai 3 kali. Masih disuruh ngulang lagi sama Nabi. Terus kata laki-laki ini, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, saya belum pernah melakukan sholat yang lebih baik. Itu udah paling benar udah Nabi. Selama ini saya sholat udah kayak gitu tuh udah. Nah, kalau misalnya masih salah juga, tolong dong ajarin gimana yang benernya. Kalau Nabi memberitahukan, jika engkau berdiri untuk melakukan sholat, lakukan takbiratul ihram, baca ayat-ayat, ruku sampai tumakninah, berdiri dengan i'tidal, lalu sujud sampai tumakninah, bangun duduk di antara 2 sujud, tumakninah, lakukanlah itu semua pada sholatmu. Jadi laki-laki itu ternyata tidak melakukan hal-hal ini dengan baik. Makanya sama Nabi ditegur. Yang salah-salahnya tadi itu dibetulin semua sama Nabi. Ya. Artinya kalau sholat kita itu tidak memenuhi rukunnya, ini bisa menjadikan sholat kita jadi tidak sah. Yang pertama, dari rukun sholat itu adalah niat. Jadi kalau ada bapak guru, ibu guru mencontohkan sholat isya gitu ya pada muridnya, pastinya guru itu nggak niat sholat isya. Nggak mungkin sholat isya siang bolong gitu, nggak mungkin. Ya kan? Jadi si guru ini mencontohkan gerakan dan bacaan sholat. Tapi nggak beneran niat sholat isya, enggak. Maka diperlukan untuk membedakan sholat beneran atau sholat bohongan, ya dari niatnya. Ketika kita udah berdiri menghadap kiblat gitu kan, udah tegak berdiri, nah kita niatin, kita mau sholat apa nih?
Oh, saya mau sholat zuhur. Oh, saya mau sholat asar, kan gitu. Landasannya atau dasar rukun niat ini adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu sesuai dengan niatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Lalu standar sah dan tidak sahnya niat itu hati. Jadi kalau kita bicara niat itu urusannya dalam hati. Maka walaupun kita tidak mengucapkan usolli, namun dalam hati kita udah niat, ya Allah ini saya mau sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Tapi nggak hafal usollinya, tetap sah, nggak apa-apa. Tidak masalah. Yang penting di dalam hati sudah meniatkan. Tapi kalau bisa melafatkan, itu tentu lebih baik dalam pandangan madhab Syafi'i dan Hambali. Ya, dalam madhab Maliki boleh saja, dalam madhab Hanafi dimakruhkan. Artinya dalam madhab Syafi'i dan Hambali kita bisa bilang jumhur ya di sini atau mayoritas melafatkan niat itu lebih baik, dianjurkan supaya mempertegas apa yang kita niatkan di dalam hati dan untuk menghilangkan rasa was-was. Misalnya saya mau sholat zuhur nih, saya bilang usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, saya ingin mempertegas niat saya yang ada dalam hati. Gitu. Tapi kalaupun saya nggak hafal usollinya gimana? Ya udah niat aja dalam hati itu pun sudah sah. Gitu ya. Jadi melafatkan niat dengan lisan itu suatu kesunahan. Nah ini dia. Tempatnya niat adalah hati, tidak disyaratkan harus melafatkan. Ya, tapi disunahkan melafatkan niat disertai niat dalam hati. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' dalam madhab Syafi'i. Nah, yang kedua, takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ini adalah rukun qauli. Artinya, ini suatu ucapan yang wajib untuk dilakukan. Maka takbiratul ihram itu jangan bilangnya dalam hati. Harus dilafatkan dengan lisan. Setidaknya suaranya kita dengar sendiri gitu. Setidaknya kuping kita tuh dengar sendiri, walaupun orang nggak dengar. Karena dia adalah rukun berupa ucapan. Allahu Akbar. Jangan dalam hati doang, angkat tangan doang, tapi mulutnya nggak gerak. Nah, itu nggak sah. Bibirnya kudu gerak, bersuara walaupun lirih banget. Setidaknya kuping kita sendiri dengar. Allahu Akbar. Gitu. Karena dia rukun qauli. Ucapan yang wajib. Jadi rukun itu ada 2. Rukun sholat. Artinya gerakan dan bacaan yang wajib dilakukan dalam sholat ada 2 macam berupa gerakan atau ucapan. Nah kalau tadi niat itu kan di dalam hati. Ya. Nah kalau takbiratul ihram itu harus pakai lisan. Harus kedengeran. Nah ini dia takbiratul ihram ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah membuka sholatnya dengan takbir. Hadis tentang sholat, orang yang sholatnya tadi buruk ya, bila berdiri maka bertakbirlah. Ini landasan kewajibannya takbiratul ihram. Kemudian bagaimana posisi tangannya? Nah soal posisi tangan saat takbiratul ihram, ini nanti para ulama beda pendapat, tapi hukumnya sunnah. Ya, ngangkat tangan pada saat takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar nggak pakai ngangkat tangan, tetap sah. Karena yang wajib itu lafaz Allahu Akbarnya, bukan gerakan ngangkatnya atau sedekapnya. Ya. Nanti semua ulama sepakat bahwa mengangkat tangan saat takbiratul ihram ataupun sedekap, nah itu bukan rukun. Nanti ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Ya, ini dia. Bagi yang mengatakan takbiratul ihram itu mengangkat tangannya itu sunnah hukumnya, nanti mereka juga posisinya berbeda lagi. Ada yang mengatakan setinggi pundak, sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan bahwa annahu kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Ya, setinggi pundak seperti ini jamaah sekalian, mudah-mudahan di kamera kelihatan ya. Setinggi pundak, setinggi bahu, setinggi pundak. Jangan lupa telapak tangannya menghadap ke kiblat, jangan seperti ini. Tapi telapak tangan yang menghadap ke kiblat. Ya. Bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Pundak. Ya. Kemudian pandangan yang kedua mengatakan setinggi telinga, sebagaimana hadis yang lain bahwa Nabi Muhammad SAW
kabbara wa saffahuma hiyala udhunaihi. Setinggi daun telinga. Yang setinggi daun telinga itu jempol. Jempolnya setinggi daun telinga. Ini adalah daun telinga saya, maka jempol saya setinggi daun telinga ini. Kemudian yang ketiga lagi setinggi telinga, tapi versi yang jempolnya menyentuh daun telinga seperti ini. Kalau tadi yang kedua seperti ini, daun telinga ininya nggak ketemu daun telinga, tapi kemudian, nah, tuh ya, nah jempolnya begini. Oke, jadi ada 3 versi. Mana versi yang paling benar? Semuanya pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Misalnya di NU ngajarinnya setinggi telinga, di Muhammadiyah setinggi pundak. It's okay, semuanya pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan jika pun tidak mengangkat tangan pun dalam madhab Maliki, itu pun tidak disunahkan mengangkat tangan. Maka ada beberapa jamaah yang bermadhab Maliki, itu dia Allahu Akbarnya lurus aja tangannya, Allahu Akbar gitu. Loh bukannya itu orang Syiah gitu ya, beda. Kalau orang Syiah sujudnya kudu pakai batu. Kalau kita enggak, kita Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah sujudnya enggak usah bawa-bawa batu gitu. Jadi memang madhab Maliki ini tidak mengangkat tangan. Orang-orang madhab Maliki ini biasanya ada di area Afrika Utara lah ya. Maroko, Libya, Aljazair, dan se-area itu. Afrika Utara. Oke, baik ya. Jadi setinggi pundak, setinggi telinga, satu lagi setinggi telinga dengan meluruskan sekali tangan menyentuhkan ke kuping, ke daun telinga. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang begitu kita habis ngangkat, kita kan harus sedekap tuh, ya. Nanti sedekapnya juga beda-beda lagi. Sedekapnya ada yang sedekapnya itu ditaruh di perut, ya, diletakkan di perut. Mohon izin saya berdiri ya. Ada yang meletakkan di perut seperti ini. Ini dalam mazhab Syafi'i di antara dada dan pusar atau perut bagian atas. Dengan menggenggam apa ini namanya? Pergelangan tangan. Yang lain lagi mengatakan di bawah pusar. Itu ya. Jadi di bawah, ada yang mengatakan di bawah pusar, ada yang di perut. Ada lagi yang di perut tapi boleh dimiringin dikit seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang di bawah pusar. Gitu. Sedangkan yang meletakkan di dada seperti ini tidak masuk dalam pandangan 4 mazhab. Justru dalam pandangan 4 mazhab meletakkan di dada seperti ini hukumnya makruh. Itu ya. Nah, jadi yang 4 mazhab sunnahkan itu adalah di perut atau di bawah pusar. Tidak pas banget di atas dada. Kalaupun di atas dada gimana? Sah nggak sholatnya? Sah. Namun dalam pandangan 4 mazhab ini masuk dalam kategori yang makruh untuk dilakukan. Baik, berikutnya berdiri. Berdiri di dalam sholat fardu itu merupakan rukun, namun dia bukan rukun di dalam sholat sunnah. Tapi kalau dalam sholat sunnah dia berdiri, maka pahalanya penuh, full. Tapi kalau dia sholat sunnah, tapi nggak berdiri, ya sholatnya sah, cuman pahalanya itu setengah. Nah, kira-kira seperti itu. Ini dia. Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin. Ya, sholatlah dengan berdiri, bila tidak mampu berdiri maka duduk, nggak bisa duduk maka dengan tidur miring. Tidur miring itu maksudnya kita tidur nggak ngadep ke atas, tapi ngadep ke arah kiblat, kayak posisi orang yang lagi dikuburin, gitu. Nggak bisa lagi, jadi belakangnya itu diganjel pakai bantal atau guling gitu. Kalau nggak bisa lagi gimana ya? Sudah dengan isyarat, ya dengan isyarat, nggak bisa miring, nggak bisa apa, duduknya ngadep atas doang gitu. Ya sudah, apa boleh buat dalam keadaan darurat seperti itu, silakan saja, bisa dengan isyarat. Nah, para ulama sepakat bahwa berdiri adalah rukun dalam sholat fardu, tapi dalam sholat sunnah berdiri itu sunnah hukumnya. Sebagaimana sabda Nabi, siapa yang sholat sunnah dengan dalam keadaan berdiri, maka itu lebih utama. Tapi siapa yang sholat sunnah dalam keadaan duduk, maka sholatnya tetap sah, tapi baginya setengah pahala. Itu ya. Baik. Jadi walaupun misalnya kita sholat duha atau sholat tahajud ya, atau misalnya ada orang sholat taraweh kayak di Masjid Nabawi ya, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu kan lama banget tuh sholat tarawehnya kan. Kalau misalnya ibu nih mau sambil duduk gitu, ya sudah nggak apa-apa, gimana lagi, aduh lama banget misalnya. Tapi kalau misalnya berdiri, tentu pahalanya lebih banyak, ya lebih full gitu. Oke, baik.
Nah, posisi tangan pada saat berdiri, ini dia tadi ya, bersedekap. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, posisi tangan pada saat berdiri, bersedekap dalam pandangan jumhur. Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, atau pergelangan tangannya. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Pergelangan tangannya yang digenggam seperti ini. Kemudian, dalam mazhab Hanafi, naruh tangannya itu di bawah pusar, ya. Dari hadis Ahmad dan Abu Daud, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, termasuk sunnah meletakkan kedua tangan di bawah pusar. Ini yang diambil oleh mazhab Hanafi. Kemudian antara pusar dan dada, ini yang diambil dalam mazhab Syafi'i, hadis yang ini. Ya, Nabi bahwa saya, kata Wa'il bil Hujr, saya sholat bersama Nabi dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas dada atau di dekat dada. Artinya di bagian perut atas yang mendekati dada, tapi tidak di atas dadanya. Ya. Kemudian, ini dia, ada riwayat dari Nabi yang menyebutkan bahwa melarang meletakkan kedua tangan persis di atas dada. Nah, ini yang tadi kita sampaikan, kalau persis di atas dada, bukannya tidak sah, tapi masuk dalam kategori makruh menurut ulama yang tadi kita sudah sebutkan. Baik. Nah, ketika kita berdiri sudah sedekap ya, pandangan mata kita kemana? Pandangan mata kita itu ke tempat sujud, ini yang paling afdal. Apakah kalau melirik ke kanan dan ke kiri tidak sah? Ya sah sih, cuman kurang afdal ya. Maka melihat tempat sujud saat berdiri ini masuk kategori sunnah. Ya kan? Tapi kadang-kadang ibu-ibu yang bawa anaknya ke masjid kan pasti matanya ngelirik-ngelirik ngawasin anak ya. Ya nggak apa-apa, nggak sampai batal. Cuman kalau kita tidak ada keperluan atau tidak ada hajat, maka yang paling afdal kita meletakkan atau menunjukkan mata kita, pandangan kita ke tempat sujud. Ya, dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah bila memulai sholat tidak melihat kecuali ke arah tempat sujudnya. Berikutnya lagi, ya ini saya agak maraton ya Bu ya, ngejar waktunya karena hanya satu sesi, nggak apa-apa ya. Kemudian membaca Al-Fatihah, ya ini sudah setengah jam tapi baru sampai Al-Fatihah, apa-apa. Membaca surat Al-Fatihah ini juga masuk dalam rukun sholat, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Kenapa para ulama dalam mazhab Syafi'i mewajibkan membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya, baik itu sholat sendirian, jadi makmum ataupun jadi imam. Nah, kalau jadi imam ya harus lah ya. Nah, nanti kalau jadi makmum emang ada sedikit perbedaan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, jadi makmum pun tetap wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Landasannya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, la sholata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an. Tidak sah sholat tanpa membaca Ummul Quran atau surat Al-Fatihah. Satu lagi. Nah, surat Al-A'raf ayat 204 ini yang bunyinya apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Ini ayat ini menjadi landasan atau dalil yang digunakan oleh mereka yang tidak mewajibkan makmum membaca surat Al-Fatihah, yaitu para ulama dari kalangan mazhab Hanafi. Kata ulama mazhab Hanafi, kalau imam lagi baca Fatihah, dengerin aja, nggak usah baca. Berbeda dengan ulama dalam mazhab Syafi'i yang menganggap bahwa sholat tidak sah kalau makmumnya juga nggak baca surat Al-Fatihah. Nah, ini ada sedikit perbedaan soal makmum ya. Tapi kalau sholat sendirian atau jadi imam, semua ulama sepakat wajib membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ya, baik. Nah, ini ada satu hadis yang bunyinya, siapa yang punya imam atau seorang makmum, itu bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum. Hadis ini dijadikan dalil bagi mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, namun cara mereka mengambil kesimpulan hukumnya itu beda-beda. Kalau kata mazhab Hanafi, nih jelas, makmum gak usah baca, udah diwakilin imam. Tapi kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i itu mengkombinasikan dua dalil. Dalil yang pertama tadi wajib baca Al-Fatihah. Dalil yang kedua katanya makmum udah diwakilin sama imamnya. Maka dicombine dua dalil ini oleh mazhab Syafi'i sehingga hasil kombinasinya diambillah suatu keputusan bahwa makmum, imam atau sholat sendirian tetap wajib membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Kecuali makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk, dia boleh
untuk melanjutkan gerakan berikutnya walaupun belum selesai surat Al-Fatihahnya. Khusus buat makmum yang masbuk. Contoh, saya datang ke masjid. Di masjid udah dimulai sholat. Imam udah selesai baca Al-Fatihah. Lalu imam baca surat pendek. Mana surat pendeknya tinggal ayat yang terakhir lagi. Saya udah Allahu Akbar. Udah niat ya. Imam langsung walam yakullahu kufuwan ahad. Saya baru baca seayat 2 ayat nih surat Al-Fatihah. Yang harus saya lakukan gimana? Menyelesaikan Al-Fatihah saya atau mengikuti ruku yang dilakukan imam. Kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i bisa pakai ayat hadis ini. Ya, jadi makmum itu ruku saja, ya, makmum ruku saja. Adapun Fatihahnya yang tidak selesai tadi itu sudah dianggap ditanggung imam. Namun makmum tadi begitu nanti bangun ke rakaat yang berikutnya, dia tetap wajib untuk membaca surat Al-Fatihah sampai selesai. Tuh ya, yang dia ada diskon tanda kutip itu hanya di rakaat pertama saja, yang dia tidak bisa menyelesaikan karena imam keburu rukuk. Baik, berikutnya lagi, bahwa Nabi membaca surat Al-Fatihah dan surat di 2 rakaat pertama sholat zuhurnya, dan membaca Al-Fatihah saja di 2 rakaat yang terakhir. Nah, ini adalah landasan bahwa surat Al-Fatihah itu dibaca di setiap rakaat. Hanya saja, kalau di 2 rakaat yang pertama, Fatihah plus surat, tapi di 2 rakaat yang terakhir, Fatihah doang nggak pakai surat. Ya, artinya apa? Nabi baca Al-Fatihah di semua rakaat zuhurnya. Oke, jadi di setiap rakaat menjadi rukun untuk membaca surat Al-Fatihah. Ini dia. Bila kalian sholat di belakangku, kata Nabi, maka jangan baca apapun kecuali Ummul Kitab atau Al-Fatihah. Sebab tidak sah sholat bagi yang tidak membacanya. Gitu ya. Fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha. Maka hadis-hadis yang menegaskan tentang wajibnya baca Al-Fatihah inilah yang membuat para ulama dalam mazhab Syafi'i mengharuskan, mewajibkan membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya bagi siapapun yang makmum ataupun imam. Kalau yang tadi kan Nabi sebagai imam nih, baca Al-Fatihah di setiap rakaat. Makmum gimana? Nah, ini dia makmum. Tuh kata Nabi, nih kalian yang sholat di belakang saya baca Al-Fatihah ya. Nah, gitu ya. Karena kalau nggak baca Al-Fatihah nggak sah sholatnya. Nah, inilah menjadi landasan dalam mazhab Syafi'i yang mewajibkan makmum tetap baca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Oke. Nih. Bagaimana sih hukumnya baca basmalah dalam Al-Fatihah? Nah, ini yang sering ditanya ya. Kadang-kadang kan kalau di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, mereka yang bermadzhab Hambali, basmalahnya itu nggak kedengeran, ya nggak? Tiba-tiba mereka bilang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, bismillahnya mana nih? Tapi kalau kita di Indonesia banyak imamnya itu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gimana sih? Nah, ini hadisnya nanti banyak. Kita skip hadis-hadisnya biar nggak puyeng. Kita ambil kesimpulannya saja, gitu ya. Ini dia. Aku di belakang Nabi membaca bismillah. Banyak hadis-hadisnya. Kita langsung saja, saya jelasin saja intinya. Jadi gini, Bu. Bagi mereka yang bermadzhab Hambali, mereka sebetulnya tetap membaca bismillah. Karena bismillahirrahmanirrahim ini termasuk bagian dari Al-Fatihah. Dia ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Kalau Ibu lihat di Al-Quran, surat Al-Fatihah, itu ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim, bukan alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi tetap baca bismillah, tapi sirron, secara lirih gitu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbilalamin, gitu. Nah, kalau misalnya di Syafi'i, bismillahnya dikencangin juga. Itu ya. So, yang manapun bismillah tetap dibaca, tapi ada baca yang lirih, ada bacanya yang keras. Jadi ibu nggak usah confuse. Sebetulnya ini Al-Fatihahnya gimana sih? Kok langsung alhamdulillah nih imamnya gitu ya. Dia baca kok, cuman dipelanin. Nah, itu ya. Kemudian ruku nih, gerakan ruku. Teknis pelaksanaan ruku nih bagaimana? Yang pertama, ketika kita mau ruku, disunahkan membaca takbir Allahu Akbar. Dan disunahkan juga mengangkat tangan.
Tapi kalau nggak pakai angkat tangan, nggak pakai takbir juga, bahkan main ruku aja gitu, sah nggak? Ya sah saja, karena dia sunnah untuk takbir dan angkat tangan. Yang rukun adalah gerakan rukunya itu, ya, menundukkan badannya itu yang wajib. Ya. Disunnahkan lagi kalau jadi imam, sunnah untuk bertakbir yang kencang, biar makmum tuh dengar bahwa imam sudah berganti gerakan. Allahu Akbar. Jadi makmumnya tuh dengar, oh, waktunya ruku nih, gitu kan. Nah, kalau misalnya masjidnya gede, ya, yang makmumnya sampai keleleran sampai jalan, itu disunnahkan untuk untuk mengangkat mubaligh di tengah-tengah barisan makmum. Mubaligh ini bukan penceramah ya, Bu, bukan. Mubaligh maksudnya itu orang yang menyampaikan pada makmum yang paling belakang bahwa imam sudah berganti gerakan. Contohnya di Masjidil Haram yang sangat luas itu. Kadang-kadang imamnya udah tua, suaranya lirih, walaupun pakai mikrofon nggak kedengeran. Allahu Akbar. Nanti di tengah-tengah di sana, yang udah ditugasin jadi mubaligh, Allahu Akbar, gitu ya. Lalu imamnya bangun. Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, itu ya. Nah, jadi itu namanya mubaligh. Yang di tengah-tengah, barisan tengah ke belakang, itu nanti dia ditaruh di situ. Oke, baik. Tumak ninah. Nah, ketika kita menundukkan badan ini, tumak ninah begitu, menundukkan badan sampai ruku, kita disuruh tumak ninah, Bu. Jadi jangan ruku langsung bangun lagi, enggak. Diam sebentar, ya. Diam sebentar di posisi ruku itu, jangan cepat-cepat, jangan kelamaan juga sih. Kasihan makmum yang pada asam urat ya kalau kelamaan. Nah, gitu. Jadi tumak ninah di sini standarnya sekiranya kita bisa membaca tasbih minimal 1 kali. Makanya agar tumak ninah kita berasa, kita disunnahkan baca tasbih sekalian sambil make sure, ya, sambil making sure bahwa kita itu sudah tumak ninah. Apa bacaannya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 1 kali sih sebetulnya cukup. Tapi kalau sampai 3 kali ini lebih utama. Boleh nggak Bu baca sampai 11 kali gitu? Nggak apa-apa sih, cuman kasihan makmumnya Bu. Ya, keburu sakit pinggang. Summa raka' hatta tatma'inna raki'an. Lalu rukuklah sampai tumakninah. Nah, kemudian ruku ini menjadi batasan jumlah rakaat. Ya, jadi misalnya gini. Man adrakar ruku'ah faqad adrakar ruk'ah. Jadi gini, kalau misalnya saya nih masuk ke barisan jamaah sholat. Setelah saya masuk ke barisan jamaah sholat, ternyata imam udah mau ruku. Begitu saya takbir Allahu Akbar, imam ruku, saya ikut ruku. Saya baru baca Bismillahirrahmanirrahim doang. Belum juga baca Alhamdulillahirabbil alamin, baru dapat 1 ayat doang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Imam udah Allahu Akbar. Saya langsung ikut ruku sama imam. Nah, karena di rakaat itu saya sempat ruku bareng imam, maka saya udah dapat 1 rakaat. Beda halnya kalau saya gabung ke dalam jamaah, ternyata begitu saya takbir, imam udah sujud. Lalu saya ngikut sujud juga bareng imam. Di rakaat itu saya belum sempat ruku bareng sama imam di rakaat itu. Maka nanti ketika imam udah menyelesaikan sholatnya dan salam, saya kudu nambah 1 rakaat lagi. Kenapa? Karena rakaat pertama saya nggak dihitung 1 rakaat buat saya. Why? Karena saya nggak sempat ruku bareng imam di rakaat yang pertama tadi. Nah, itu disebut dengan man adrakar ruku'ah faqad adrakar rak'ah. Hadisnya pendek, Bu, penjelasannya panjang ternyata. Itu ya. Baik. Berikutnya posisi pada saat kita ruku minimal, posisi minimalnya ya. Posisi minimalnya itu punggungnya itu sebisa mungkin rata. Sebisa mungkin sebisa yang kita mampu. Kita kira-kira yang kita mampu. Oke ya. Menunduk tanpa diangkat dadanya jangan digelembungin biar rata.
dengan tangan yang dimungkinkan untuk memegang lutut. Maka setidaknya kalau kita kan sholat nggak mungkin Bu, kita latihan di samping cermin mulu gitu ya. Maka standarnya ya sebisa mungkin jangan diangkat dadanya biar punggungnya nggak melengkung ke atas, biasa aja. Terus tangannya megangin lutut. Nah, itu adalah ikhtiar untuk bisa mengira-ngira ruku kita udah rata. Kemudian idealnya, kalau sebisa mungkin, idealnya itu, ini hadis-hadisnya nggak usah saya baca ya. Idealnya itu kira-kira membentuk sudut 90 derajat deh. Cuman kan kita nggak punya penggaris busur yang gede, Bu. Kira-kira ngukurnya gimana ini? Ya dikira-kira aja, udah pokoknya pas lagi ruku jangan digelembungin, dadanya jangan diangkat ke belakang gini, terus pegang lututnya aja tangannya, ya. Jangan sampai sebetis Bu, tangannya megangin betis, terlalu nunduk. Atau tangannya megangin paha, terlalu kepalanya terlalu ke atas gitu ya. Ntar bukan 90 derajat, jadi 45 derajat doang. Itu sebisa mungkin 90 deh kita upayain gitu. Nah, ketika tangan kita taruh di lutut, itu upayakan sunnahnya ya, anjurannya, itu jarinya megangnya renggang, nggak begini megang lututnya ya. Misalnya ini lutut nih, megangnya, bentar, gambar saya mana sih? Megangnya itu nggak begini Bu, tapi begini. Itu ya, megangnya itu direnggangkan jarinya. Biar mantep aja gitu Bu ya, megangnya tuh. Nah, ini hadisnya banyak Bu, saya nggak usah baca ya. Udah terlalu banyak, nanti kalau Ibu butuh hadisnya juga silakan aja, ini bisa dibaca sendiri. Kemudian ketiak direnggangkan bagi yang laki-laki. Ini disunahkan. Ketika ruku direnggangkan, tapi kalau perempuan enggak, dikempit begini. Ya, nah, sunnahnya begitu. Tapi kalau perempuan mau merenggangkan ketiaknya juga boleh enggak? Boleh sih. Cuman etika buat perempuan kan biasanya enggak begitu. Jadi etikanya buat perempuan jangan direnggangkan, yang laki direnggangin enggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian itidal nih sekarang. Sekarang bangun dari ruku alias i'tidal. I'tidal itu ada tadi ya dalam hadis yang pertama tadi kita bahas. I'tidal itu adalah ketika kita i'tidal, sunnahnya kita mengangkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Sunnahnya. Tapi kalau misalnya nggak angkat tangan langsung berdiri aja, nggak angkat tangan ya sah-sah saja. Cuman anjurannya ngangkat tangan. Dan wajib tumak ninah pada saat i'tidal. Jangan bangun dari ruku langsung sujud lagi. Ini biasanya yang terawihnya kayak dikejar-kejar waktu ya. Ada orang sholat tarawih cepet banget. Amin, Allah Akbar, Allah Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar gitu ya. Cuman kedengaran Allah Akbarnya doang. Nggak ada tumanina nih, jadi jangan. Jadi wajib tumakninah pada saat i'tidal. Dan standarnya tumakninah setidaknya bisa baca satu tasbih kan tadi. Maka disunahkan ketika kita i'tidal, kita baca doa untuk make sure bahwa kita sudah tumakninah. Apa kita biasanya Bu bacanya? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau dalam madzhab Hambali pendek Bu. Rabbana walakal hamd. Udah, itu doang. Itu udah tumaninah tuh, segitu. Satu kali tasbih ya. Rabbana walakal hamd. Udah. Ini juga jangan confuse ya Bu. Misalnya di SDIT diajarinnya Rabbana walakal hamd. Di NU diajarinnya Rabbana lakal hamdu. It's okay. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi. Oke, ini dia. Bahwa Nabi Muhammad apabila memulai sholatnya, beliau mengangkat tangannya setinggi bahu, begitu juga saat bertakbir untuk ruku dan saat mengangkat kepalanya dari ruku atau i'tidal. Jadi ini di mana beliau mengangkat tangan dalam gerakan-gerakan perpindahan dari satu gerakan yang lain. Oke, sekarang ini masjid udah bunyi aja Bu. Ntar Bu ya, saya tutup pintu dulu biar toa masjid nggak bocor ke sini. Silakan Ustazah. Nggak kedengeran ya Bu ya? Enggak, aman Ustazah.
Oke, ya ini kamar paling belakang ini. Masjid pas depan rumah saya toanya ada 12. Tapi udah paling belakang sih. Mudah-mudahan nggak bocor suaranya. Baik. Posisi tangan pada saat i'tidal ini ada dua pendapat. Kalau versinya Abdul Aziz bin Baz, mungkin Ibu pernah dengar beliau, mufti di Saudi Arabia, ya, beliau mengatakan kalau i'tidal itu disuruh sedekap persis ketika kita habis takbiratul ihram. Jadi sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi. Ini dalam pandangannya bin Baz, ya. Karena beliau mengambil kesimpulan dalam hadis ini, aku melihat Rasulullah, kata Wa'il bin Hajar, aku melihat Rasulullah SAW bila berdiri dalam sholatnya, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Namun, hadis ini dalam pandangan mayoritas ulama adalah pada saat habis takbiratul ihram, bukan bangun dari ruku. Nah, jadi ada bedanya di situ. Hadisnya sama, tapi nyimpulinnya beda-beda. Nah, kalau dalam pandangan jumhur ulama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu ya, bangun dari ruku alias i'tidal itu nggak perlu sedekap, lurusin aja tangannya. Pakai hadis yang lain. Jika engkau mengangkat kepalamu dari ruku, maka luruskan punggungmu, ya. Tidak ada perintah untuk sedekap, hanya ada perintah meluruskan tulang-tulang kembali seperti saat pertama kali kita berdiri untuk sholat. Jadi jangan sampai kita baru bangun sebentar dari ruku, belum rata badannya udah sujud ya. Enggak, ratain semua tulangnya, tumakninah, baru kalau mau sujud. Oke, terakhir sebelum kita tanya jawab, kita masuk ke sujud. Tapi masih ada tahiyat, Bu. Sebetulnya ada 16 poin ya, ini baru 7 nih, nggak apa-apa. Oke, sujud. Kemudian sujudlah sampai tumakninah. Jadi sujud plus tumakninah di sini ya. Para ahli fikih sepakat atas wajibnya sujud dalam sholat, dan sujud itu bagian dari rukun sholat. Oke, semuanya Ibu sudah tahu. Nah, sekarang pelaksanaannya gimana nih? Nah, ini dia. Bahwa Nabi Muhammad SAW amara ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Bahwa Nabi itu memerintahkan untuk sujud dengan meletakkan 7 anggota tubuh. Apa saja, Bu? Kedua tangan, kedua lutut, ujung jari kedua kaki, sama kening. Jadi 7. Kan tangan tuh 2, lutut 2, udah 4 tuh. Ujung jari kaki 2 lagi berarti 6, tambah 1 kening, 7. Nah, dalam matan yang lain disebutkan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Kata Nabi, saya diperintahkan untuk sujud dengan meletakkan 7 anggota tubuh. Yang pertama itu al-jabahah, Nabi bilang. Pertama itu yang Nabi sebutin itu adalah kening. Kalau di hadis ini kan yang kening yang terakhir ya. Kalau yang pertama yang di hadis yang lain nanti Nabi mengatakan kening. Wa asyarona, ada isyarat ketika Nabi menunjuk kening, itu Nabi bilangnya gini nih, Bu. Ya, jarinya itu ketika menunjuk kening itu kena hidung. Maka ada yang mengharuskan hidung untuk ikut mendarat. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak. Hidung itu enggak wajib ikutan mendarat. Kalau ikutan mendarat di alas tempat kita sholat, alhamdulillah persis banget kayak Nabi. Karena hidungnya Nabi mancung, kalau sujud Nabi pasti hidungnya kena. Lah bagaimana dengan kita orang Asia yang nggak semuanya mancung, Bu? Ada orang yang hidungnya hemat-hemat aja gitu ya. Kadang udah diupayain ikutan mendarat, nggak mendarat juga hidungnya. Sah nggak tuh sujudnya? Dalam mazhab Syafi'i sah. Kenapa? Ya kalau hidung wajib mendarat juga harusnya Nabi nggak bilang 7 anggota tubuh dong. Harusnya bilangnya 8 dong. Nah, jadi yang hidung itu sunnah saja, sedangkan yang wajib kena itu malah kening. Ya, kening itu harus kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, sama 2 ujung jari kaki. Nah, bagaimana? Ini dia detail-detail pelaksanaannya. Ketika turun dari i'tidal ke sujud, ya, disunahkan untuk membaca takbir Allahu Akbar. Ya, apalagi kalau imam dikencengin. Ini dia hadisnya. Yang hadisnya yang panjang-panjang kayak gini nggak perlu saya terjemah ya, Bu ya, saya jelasin aja. Oke, takbir ketika turun sujud disunahkan. Kemudian, nah ini dia. Ibu biasanya mendaratnya lutut dulu apa tangan dulu? Ini pasti juga dipertanyakan. Ketika kita dari i'tidal nih, Bu, ada yang tangan dulu baru lutut, ya enggak, Bu? Ada yang lutut dulu, baru tangan. Biasanya kalau yang lutut duluan, itu yang masih pada muda. Tapi kalau ibu-ibu,
yang susah nekuk lutut udah kena asam urat tuh biasanya tangan dulu, baru lutut. Nah, dan itu ternyata pernah dilakukan oleh Nabi dua-duanya. Mau lutut dulu atau tangan dulu? Ibu mau lutut dulu, mau tangan dulu, silahkan. Yang penting jangan jidat duluan. Ya, tadi itu namanya nyungsep ya. Jadi lutut atau tangan dulu. Ini sama-sama ada landasannya sih. Ya, jadi dalam satu hadis disebutkan bahwa Nabi mengatakan idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Jadi kata Nabi, kalau kalian itu sujud, maka kalau sujud itu jangan kayak cara duduknya onta. Onta tuh kalau duduk dengkul dulu baru tangannya. Kalian jangan kayak gitu. Maka kalian tangan dulu baru lutut kata Nabi. Nah, kalau pakai hadis yang ini berarti disuruh tangan dulu baru lutut. Tapi kalau pakai hadis ini, Bu, beda lagi. Dalam satu hadis disebutkan oleh Wa'il bin Hajar, karena Nabi SAW idza sajada wa ba'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Jadi, kalau Nabi sujud, nah dalam hadis ini disebutkan Nabi meletakkan lututnya dulu, baru tangannya. Gitu. Ini kayak dua hadis kontradiksi. Nah, bagaimana pendapat mazhab Syafi'i dalam menyatukan dua hadis ini? Nah, dalam mazhab Syafi'i itu dua-duanya Bu dikombine. Istilahnya itu thariqatul jam'i. Ya, dua-duanya dikombine, diambil benang merahnya. Oh, setelah diteliti ya tentang histori di balik dua hadis ini, ternyata Nabi ini di hadis yang pertama ini yang Nabi lutut dulu baru tangan, ini ketika Nabi belum mulai sakit-sakitan di akhir hidupnya. Masih seger Bu Nabi, tangan dulu baru lutut. Nah, hadis yang tadi yang kata Nabi jangan kayak ontak lagi duduk, suruh tangannya dulu baru lutut, ini di akhir masa hidupnya Nabi. Ketika Nabi sudah mulai menua. Tuh ya. Jadi mau tangan dulu atau lutut dulu enggak usah diperkarain. Dua-duanya benar. Mau barengan mendaratnya kalau bisa juga boleh. Kalau bisa. Ya enggak apa-apa juga sih. Tuh ya, baik. Oke, baik. Nah, sekarang kening. Kening ini, nah, dalam satu hadis disebutkan idza sajadta famakkin jabhataka minal ardi. Nah, ketika dikatakan di dalam hadis ini, kalau kamu sujud, maka pastikan keningmu itu menyentuh tanah. Nah, famakkin jabhataka minal ardi itu maksudnya Bu, keningnya disuruh taruh di atas lantai atau di atas alas sujud tanpa ada penghalang. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau kening kita ketutupan banget begini Bu, nih, Ibu kelihatan ya gambar saya ya. Nih Bu, nah ini kayak gini nih. Ini kening saya semuanya ketutup sama ciput. Ini namanya ciput ya Bu. Terus kalau saya sujud, ini dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Ini. Tapi kalau misalnya saya angkat dikit aja, kening saya kena sedikit aja nih, sedikit aja saya kena. Misalnya sujud saya dari sini sampai sini Bu. Dari sini sampai sini. Tapi ada bagian yang terbuka walaupun sedikit. Ini sudah sah. Makanya Bu kalau pakai mukena jangan gini-gini amat Bu ya. Gak usah gini-gini amat. Naikin dikit gitu. Nah, lagi lebih cakep naikin dikit kok Bu daripada ditutup semua ya. Ah, gitu. Ya, yang disebut dengan famakin jabahataka minal ardi. Dan wajib keningnya mendarat. Kening tertutup gimana? Nah, tadi ya sudah disampaikan. Dalam mazhab Syafi'i sah kalaupun kena sebagian. Ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah kalau sama sekali nggak kena. Tapi kalau jumhur ulama selain Syafi'i mengatakan boleh-boleh aja. Bapak-bapak kadang-kadang suka nutupin ini Bu, jidatnya pakai apa ya? Pakai poni lempar. Poni kayak opa-opa Korea. Nah, itu kalau bisa pakai peci, makanya fungsinya peci untuk menahan rambut biar nggak nutupin kening. Ini cukup sebagian kening ya, dalam mazhab Syafi'i boleh sebagian kening. Nah, hidung dalam mazhab Maliki Hambali ada yang mengatakan wajib, tapi dalam Syafi'i dan Hanafi hidung nggak wajib. Kena syukur ya. Nggak pun nggak apa-apa, karena nggak semua orang bisa mendaratkan hidungnya, Bu. Ya, ada yang hidungnya tipis banget, kalau kita nggak bilang pesek ya. Tipis banget hidungnya, susah gitu. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting keningnya kena.
Teknis sujud pakai kaos tangan bagaimana? Pakai kaos tangan ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi dalam madzhab Syafi'i dikatakan tetap sah, tapi lebih afdol telapak tangannya tidak tertutup, tetap langsung mendarat di alas sholat. Kalaupun ditutup itu tetap sah. Tapi kalau lebih baiknya tidak usah pakai sarung tangan. Kalau pakai kaos kaki gimana? Tidak pakai kaos kaki sunnah bagi pria. Kalau perempuan ya wajib ketutup, kan itu aurat. Ya, baik buat bapak-bapak sunnahnya tidak ditutup telapak kakinya, tapi bagi perempuan wajib ditutup karena itu aurat. Lalu merenggangkan lengan pada saat sujud. Sunnah bagi pria, tidak sunnah bagi perempuan. Lengannya direnggangkan pada saat sujud seperti ini, tapi kalau perempuan direnggangkan. Ya. Kemudian teknisnya lagi mengangkat perutnya ketika sujud, Bu, jangan ikutan mendarat ke alas sujud. Kayak yang males aja gitu sujud pakai perutnya ikutan mendarat gitu ya. Jadi kalau saya perutnya ikut mendarat berarti yang menopang badan itu dari sini sampai sini. Nah, ini tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Jadi anjurannya adalah yang mendarat hanya ini saja. Hanya telapak tangan saja, tidak usah lengan ikutan mendarat untuk menopang. Oleh karena itu perutnya jangan ikutan mendarat. Biar tidak terlalu berat menopangnya. Oke, merapatkan tubuh sunnah bagi wanita alias ketiaknya ditutup ketika melaksanakan sujud. Merenggangkan kaki sunnah hukumnya tidak usah terlalu rapat kakinya pada saat sujud, dan meletakkan ujung jari kaki ini wajib. Jadi pada saat sujud, Bu, kakinya jangan sampai mengawang ya. Ujung kakinya itu harus napak ketika sujud. Kenapa? Karena kan harus 7 anggota tubuh. Dan ujung jari kaki itu termasuk dari 7 tadi. Ya. Oke, ini banyak teknis-teknisnya nih, Bu ya. Jarinya menghadap kiblat. Jadi begini, Bu, ketika sujud kan begini nih. Jadi jangan begini, Bu, jarinya. Begini ya, jangan. Jadi gini, ke depan. Tuh. Oke, ini hadisnya banyak. Merapatkan jari tangan nih ketika sujud. Ya, kalaupun ibu sujudnya begini boleh nggak, Bu? Ya boleh sih, tapi sunnahnya sih dirapetin. Sedetil itu nanti para ulama menjelaskan detil sholat ya. Tangan sejajar pundak, maksudnya gini, Bu. Ketika sujud tuh begini, ini tangan sama bahu tuh sejajar. Ya, oke. Kemudian mengangkat siku ya, sikunya nggak usah ikutan mendarat, Bu. Sikunya ditahan sama apa? Sama telapak tangan. Baik, tumakninah wajib, membaca tasbih disunahkan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 1 kali cukup, 3 kali sunnah untuk memastikan kita sudah tumakninah. Kemudian membaca doa, memperbanyak doa pada saat sujud itu disunahkan memang. Ya, disunahkan. Maka Nabi mengatakan di sini, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Posisi terdekat bagi seorang hamba di hadapan Allah adalah ketika dia dalam posisi sujud. Semakin hamba itu merendahkan diri di hadapan Allah, semakin dekat dia dengan Allah. Istilahnya seperti itu gitu. Maka di posisi dia sujud itu, kata Nabi, perbanyaklah doa. Karena potensi makbulnya itu besar. Ya doa apa aja, tapi yang berbahasa Arab, yang memang doa ya. Nah, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbighfirli wa liwalidayya, dan lain sebagainya. Tapi kalau bahasa Indonesia gimana? Kalau bahasa Indonesia jangan dilafatkan, nanti malah jadi batal sholatnya. Ya, jadi batal sholatnya. Oke. Kemudian membaca doa, itu disunahkan tadi. Kemudian tanakus. Tanakus itu adalah ketika bagian kepala lebih rendah dari bokong. Maka kalau misalnya lagi sholat, misalnya nggak kebagian, kan ada tuh anak-anak kecil biasanya sholatnya di tangga. Sholatnya di tangga. Dia ketika sujud, kakinya ada di tangga bagian bawah, dia sujudnya di tangga bagian atas. Gitu. Ya itu boleh apa enggak? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dibalik, kalau dibalik gimana dong? Jadi bagian kepala harus lebih rendah dari bokong. Jadi kalau misalnya kita sujud, ternyata sujudnya enggak, kepala itu tidak lebih rendah daripada bokong, nanti malah tidak sah ya. Jadi kalau posisinya di tangga, tapi yang kakinya ada di atas, kepalanya di bawah, itu boleh. Tapi hati-hati ntar gelundung. Ya. Tapi kalau misalnya kakinya di bawah, terus dia sujud di tangga yang di sebelah atas, nah ini nanti tidak sah sujudnya.
karena tidak tanakus istilahnya. Oke, jamaah sekalian, itu dulu mungkin sampai sujud. Untuk tahiyatnya gini, ketika sujud ada gerakan duduk di antara dua sujud, itu diwajibkan untuk bertumakninah juga. Makanya kita disunahkan membaca doa yang sangat familiar, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, itu disunahkan. Itu doa yang paling komprehensif sepanjang perjalanan kita sholat dari takbir sampai salam. Doa yang paling komplit di situ. Ada 8 poin yang kita minta. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku, warhamni, berikan aku kasih sayang, rahmat, wajburni, tutuplah aibku dan cukupkanlah rizkiku. Kemudian Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, tinggikanlah derajatku, wahdini, berikanlah aku petunjuk, warzuqni, berikanlah aku rizki, wa'afini, dan sehatkanlah aku, wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Maksudnya kita memohon maaf kepada Allah jika ada kekurangan-kekurangan atau ketidakkhusyuan dalam pelaksanaan sholat. Nah, jadi 8 poin itu yang kita minta kepada Allah pada saat duduk di antara dua sujud. Nah, tapi kalau kita nggak baca apa-apa pada saat duduk di antara dua sujud, gimana? Sholatnya tetap sah selama masih tetap tumakninah. Cuman kurang sempurna aja gitu. Kemudian kita tahiyat. Tahiyat awal itu hukumnya sunnah muakkadah, ya, atau sunnah abad istilahnya, yang kalau kita lupa tidak melakukannya, maka kita dianjurkan sujud sahwi, ya. Kemudian tahiyat akhir itu merupakan rukun, baik duduknya maupun bacaan tahiyatnya. Hanya saja tahiyatnya itu yang wajib hanya sampai hanya sampai sholawat atas Nabi Muhammad saja. Kemudian salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian salam yang kedua, yang ke kiri itu hukumnya sunnah. Baik jamaah sekalian yang rahmati Allah, sudah jam 3:08. Saya serahkan kembali ke moderator. Jika ada tanya jawab silahkan. Sepertinya di chatroom ada 10 pertanyaan sudah. Iya, ini banyak sekali. Saya mau merangkumkan Ustazah, tapi karena pertanyaan banyak, langsung saja ke pertanyaan ya Ustazah ya. Saya biar nggak jauh, jadi nyambung tadi kan kita bahas sujud dan at-tahiyat ya. Saya pertanyaan yang ke arah sana dulu ya Ustazah ya. Jadi tadi ini ada yang bertanya Ustazah, kayak yang saya tadi bilang di awal waktu kita buka, saya sempat dibilang bahwa menambahkan doa di dalam sujud itu membatalkan rukun sholatnya. Sekarang saya malah jadi, oh ternyata kalau bahasanya di luar bahasa Arab gitu, itu yang membatalkan, benar kan Ustazah? Nah ini ada yang bertanya lagi ternyata, kalau membacanya bahasa Indonesia, tapi di dalam hati, boleh atau enggak Ustazah? Dan jika berdoanya sebelum salam, apakah termasuk makbul? Mungkin pertanyaannya, apakah sah atau enggak dulu ya sebelum makbul? Terus jika dalam hati berbahasa Indonesia juga, itu gimana Ustazah? Silakan. Ya. Berdoa di dalam sujud kalau pakai bahasa Indonesia kan pasti nggak boleh tuh, jadi batal, apalagi curcol ya. Ya Allah, ini saya udah umur segini belum ada jodohnya ya. Atau ya Allah, ini suami saya kok kagak naik-naik juga gajinya. Ngomong gitu pakai bahasa Indonesia, disuarakan, dibunyiin, batal dong. Kalau mau curhat tapi sholat aja gitu. Nah, kalau dalam hati gimana? Apapun yang terlintas di pikiran dan apa yang ada di dalam hati nggak kecatat sebagai apapun. Misalnya pas lagi sujud ibu berdoa kayak tadi ya Allah gini ya udah. Misalnya nih, in case yang terburuk ya, lagi sholat nih kita lagi berdiri, sami Allah liman hamidah gitu kan. Ya ada orang lewat gitu, ada orang dandan menor, dalam pikiran kita ya Allah tuh ibu-ibu menor banget, tapi dalam hati nih bilangnya nggak disuarakan. Batal nggak sholat kita? Ya enggak, kan baru lintasan pikiran doang nggak disuarain. Gitu kira-kira. Jadi kalau dalam sujud kita berdoa yang banyak pakai bahasa Indonesia gitu dalam hati doang ya nggak apa-apa. Itu judulnya membatin sebetulnya ya, bukan berdoa secara lisan tapi membatin ya nggak apa-apa. Cuman memperbanyak doa di dalam sujud itu disunahkan hanya ketika sholat sendirian, bukan pada sholat berjamaah. Karena kalau dia jadi imam doa mulu sampai ntar makmumnya bingung. Ini imamnya udah bangun dari sujud belum sih? Akhirnya ada yang ngintip, ya masih sujud lagi dia.
Jadi memperbanyak doa dalam sujud hanya disunahkan ketika kita sholat sendirian, ya. Terus yang kedua, apakah boleh memperbanyak doa sebelum salam? Iya, ada 3 riwayat di situ doa. Salah satunya yang paling saya hafal nih, kan ada 3, tapi yang saya hafal cuma 1. Yang Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, ya. Jadi itu salah satu dari 3 hadis yang diriwayatkan doa yang disunahkan dibaca setelah tahiyat akhir sebelum salam. Begitu kita udah selesai tahiyat, innaka hamidum majid. Nah, sebelum assalamualaikum warahmatullah, itu ada anjurannya membaca doa. Ada 3 macam hadisnya. Nah, salah satunya hadis yang tadi saya baca. Ya, Allahumma inna na'udzubika, Allah, saya ini memohon ampun dari Engkau, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah Masiihid Dajjal, ya. Dan itu yang kita minta sebelum kita salam. Nah, itu memang ada landasan syariatnya. Tapi kalau langsung salam aja gitu boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Tadi kan bukan rukun. Bacaan doa setelah tahiyat sebelum salam itu sunnah saja. Tidak sampai masuk kategori rukun. Oke, Ustazah. Terima kasih Ustazah. Lanjut ya Ustazah ya, masih urusan sujud ini. Ini lebih ke tata cara. Kalau ini dari Ibu Nadia Trisna, bagi wanita saat sujud apakah kedua pergelangan tangan sampai siku ikut menempel pada sejadah? Oh, ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya. Enggak ya, hanya telapak tangan aja. Dan saat duduk di antara 2 sujud, jari-jari tangan dirapatkan atau memegang ujung lutut. Terima kasih Ustazah. Direnggangkan memegang lutut itu pada saat ruku, Ibu, bukan pada saat duduk di antara 2 sujud. Kalau duduk di antara 2 sujud, taruh aja di atas paha tangannya. Mau renggang, mau nutup, tidak ada, itu opsional saja. Nggak ada keharusan ketentuan yang spesifik di situ, ya. Tapi kalau kita ruku, nah itu ada anjuran merenggangkan tangan saat memegang lutut. Oke, lanjut lagi Ustazah dari Tasnim Purul Aini, masih soal sujud, tapi ini saya sebenarnya agak bingung juga nih. Kalau dalam sujud telapak kaki wajib menghadap kiblat kah Ustazah? Dan kalau lupa tidak menghadap kiblat, hanya lurus, apakah sah sholatnya? Cukup luruskan saja semampunya, Bu. Syukur-syukur nih, maksudnya itu ngadap kiblat gini, punggung kakinya ikutan ngadap kiblat kan gini nih. Kalau sujud ini kan telapak kaki, ini punggung kaki nih. Ya kan begini nih. Nah gitu kan, gimana, diupayakan sebisa mungkin lurus kakinya, tapi kan nggak semua orang bisa, Bu, ngelurusin kaki pada saat sujud. Yang menjadi standar keharusan adalah ujung kakinya itu nempel ke atas alas sujud, nggak boleh ngawang terbang gitu ya, harus napak. Mau itu kakinya lurus begini bagus, atau ada yang ngebengkok begini karena emang susah dilurusin, ada juga. Ya, tapi yang paling bagus adalah seperti ini, punggung kakinya ngadap kiblat. Ya, itu posisi yang paling ideal. Tapi jika pun tidak mampu, maka tidak mengapa, karena itu memang bukan bagian dari rukun sholat. Ya, ini mungkin termasuk kayak saya Ustazah, jari-jari jempolnya kegendutan. Jadi agak sulit diteguk. Lanjut ya Ustazah. Oke, ini kalau sholat menggaruk hidung karena gatal, apakah itu hukumnya bagaimana? Terus kalau menambah rakaat sholat, hukumnya makruh atau bagaimana? Dan satu lagi, ini kayaknya ada 2 soal kentut nih Ustazah. Saya gabung jadi 1 ya. Kalau ada keluar gelembung seperti kentut di kemaluan, batal atau tidak? Dan satu lagi, jika buang angin atau kentut di salam yang terakhir, apakah sholat batal atau tidak? Silakan. 4 ya pertanyaannya. 4, langsung. Sebetulnya ini semuanya masuk dalam kategori tema yang lain. Pembatal sholat ini butuh 1,5 jam lagi sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, singkat aja ya. Menggaruk hidung, jadi di antara yang membatalkan sholat adalah melakukan gerakan berlebihan sampai 3 kali berturut-turut. Kalau itu dilakukan dengan tangan seperti ini, Bu, garuknya 1, 2, 3 di Syafi'i batal. Tapi kalau hanya jari, mau berapa kali pun garuk, ini kan garuk hidung katanya ya, tangan. Tapi kalau hanya 1 jari, gitu. Ya, atau gini, tuh 2, 3, 4, 5, atau tuh 2, 3, 4, 5, atau tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, masih gatal juga gitu.
Itu tidak masalah kalau satu jari. Tapi kalau satu tangan lebih dari 3 kali, 1, 2, 3, 4, 5, itu batal. Kalau cuma satu jari enggak. Gerakan otot yang lain misalnya, seperti senyum, enggak batal. Tapi kalau misalnya ketawa terbahak-bahak, itu bisa membatalkan sholat, ya. Terus apa lagi tadi? Habis garuk-garuk hidung apa tadi bunyi? Pertanyaannya. Nambah rakaat ya? Nambah rakaat makruh atau enggak? Ya tergantung. Ngapain juga kalau nggak ada kebutuhannya? Kalau ada kebutuhannya baru nambah rakaat. Ngapain Bu nambah-nambah rakaat ya? Di mana-mana orang pengen cepet-cepet sholatnya, ibu malah nambah-nambahin kan gitu. Tapi kalau ada alasannya, ya syar'i. Misal, pas lagi sholat biasa kan banyak orang Bu kalau lagi sholat suka inget apa yang nggak perlu diingat kan. Tiba-tiba ingat, oh iya, saya kan mau beli pisang tadi ya, tuh ya. Tuh, oh iya, saya kan mau gosok kamar mandi ya, itu. Ada aja diingat lagi mandi. Emang was-was dari setan kan. Nah, akhirnya ketika kita sholat, begitu kita bangun, tar dulu nih, saya bangun di rakaat kedua atau rakaat yang ketiga nih, gitu kan. Nah, kalau dia ragu-ragu seperti itu, antara 2 atau 3, maka dia ambil rakaat yang paling dikit. Anggaplah itu dia berdiri di rakaat yang kedua. Entar sujud sahwi aja sebelum salam. Gitu. Tapi kalau dia ragu-ragunya sedikit doang, maksudnya gini, saya misalnya ragu-ragu. Ini rakaat kedua apa rakaat yang ketiga ya? Tar dulu. Tadi kan saya sebelum berdiri lagi tahiyat awal nih. Dalam hati tuh saya ngomong tuh. Oh berarti rakaat yang ketiga dong, kan tadi tahiyat awal gitu kan. Kalau saya ragu-ragunya antara ya 80-20 deh, lebih banyak yakinnya ini rakaat yang ketiga, 80% saya yakin. Ya udah, lanjutin aja. Apalagi ada clue-nya. Tadi kan tahiyat awal, udah nih rakaat ketiga, nggak usah nambahin rakaat. Kalau udah yakin, yang nggak yakin baru nambahin rakaat. Dengan cara mengambil rakaat yang paling dikit. Itu ya. Jadi sujud sahwi itu, sujud sahwinya 2 kali ya Bu. Kalau sujudnya cuma sekali bukan sujud sahwi namanya. Sujud syukur tuh cuma sekali. Sujud sahwi itu 2 kali. Begitu habis innaka hamidum majid, ya. Kan udah tahiyat akhir tuh, udah miring tuh kepalanya kan. Dari innaka hamidum majid. Bersujud, duduk di antara 2 sujud lagi, duduk lagi, salam. Ya, duduk lagi salam gitu loh. Nah, ketika dia sujud sahwi bacaan apa? Bacaannya bisa subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang nggak pernah tidur dan nggak pernah lupa. Tapi kalau ibu nggak hafal subhana man la yanamu wa la yashu, ibu baca apa? Ibu boleh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebagaimana bacaan sujud pada umumnya. Tapi sujudnya 2 kali ya Bu ya. Sujud, duduknya juga nggak usah baca apa-apa juga boleh. Atau mau baca Robbi Firli juga boleh ya. Sujud, duduk, salam. Nggak usah diulangi lagi Bu tahiyatnya. Tadi kan udah sebelum sujud sahwi udah salam. Yang ketiga, bagaimana ketika seorang wanita merasa ada gelembung udara yang keluar dari kemaluan depannya? Apakah itu seperti dihukumi kentut kalau keluar dari kemaluan belakang? Nah, di sini nanti ulama ada khilafiyah Bu. Sebagian mengatakan kalau itu diyakini gelembung yang tidak bersumber dari perut, hanya ketupan udara saja, maka tidak dihukumi seperti kentut dan tidak membatalkan sholat dan tidak membatalkan wudhunya juga. Namun kalau dia meragukan, dia ragu-ragu, ini apakah dari perut ataukah cuman gelembung udara doang? Dia nggak yakin, ya. Dia ragu-ragu, maka sebaiknya berwudhu lagi dan mengulangi sholatnya. Ya, biasanya yang ototnya sudah mulai tidak kencang nih, gitu. Atau udah mulai apa sih namanya kalau kata orang Betawi, udah mulai turun berok lah istilahnya gitu, peranakannya udah mulai turun. Nah, ini biasanya memicu udara yang harusnya keluar lewat kemaluan belakang malah lewatnya lewat depan. Tapi kalau misalnya dia yakin hanya sekedar ketupan udara dari luar yang ngendon sebentar lalu terketup, seperti kita naruh tangan dengan tangan kretek gitu ya, bunyi ketupan saja tidak bersumber dari dalam perut, maka itu tidak batal. Tapi kalau ragu-ragu, sebaiknya ibu mengulangi saja sholatnya dan diulangi lagi wudhunya. Kemudian pertanyaan terakhir apa Bu ya? Saya kalau lupa suka nggak ingat Bu.
Lupa emang nggak inget Ustazah. Iya. Ini kalau buang anginnya di salam terakhir yang Ah, mengakhiri. ketika dia itu begitu assalamualaikum warahmatullah, terus assalamualaikum terus habis itu prut gitu ya, prut habis itu dia salam yang kedua, berarti dia kentut masih di dalam rangkaian sholat. Seharusnya kalau dia kebelet Bu, habis salam yang pertama udah sudahi aja sholatnya, nggak usah salam yang kedua lagi. Ibu sudah berniat menyudahi sholat dengan salam yang pertama, itu sudah sah sebetulnya, karena salam yang kedua kan sunnah ya, harusnya assalamualaikum warahmatullah. Ibu udah niat mengakhiri itu, udah biarin, sah udah sholatnya. Tapi kalau misalnya ibu masih mau tambah satu gerakan lagi salam yang kedua, kentut, ya batal, karena itu masih dalam gerakan sholat. Kecuali ibu udah salam, wassalamualaikum warahmatullah, lain. Tapi kalau masih berbarengan, di mulut keluar assalamualaikum, di belakang keluar gitu kan, bareng gitu, ya itu masih di dalam rangkaian gerakan sholat sebetulnya. Tapi kalau ada jeda, assalamualaikum warahmatullah, itu nggak apa-apa, karena udah selesai pada dasarnya. Baik. Oke, lanjut Ustazah. Masih ada. Ini soal konsen sholat Ustazah. Bagaimana tipsnya agar konsen sholat? Kadang pada saat sholat malah terlintas pikiran lain. Jika terjadi seperti itu sampai dengan lupa rakaat sholatnya, jika terjadi seperti itu, apakah sebaiknya membatalkan sholat langsung mengulang lagi atau bagaimana Ustazah? Terima kasih. Kalau betul-betul blank, mendingan dibatalin aja. Kalau blank ya Bu, sampai blank Ibu sama sekali. Kan ada orang yang tiba-tiba blank gitu, ada. Tapi kalau misalnya sekedar lupa jumlah rakaat, nggak usah dibatalin harusnya. Ambil aja tadi konsepnya, rumusnya kan udah kita sebutin tadi. Kalau misalnya lupa, bener-bener lupa antara ini rakaat yang keberapa, ambil yang paling dikit. Tapi nanti sebelum salam sujud sahwi, itu aja. Kalau misalnya tiba-tiba ibu batalin, ibu sholat lagi, lupa lagi, ibu batalin lagi, lupa lagi, sholat lagi, sampai imsak Bu, nggak kelar-kelar. Ya, baik Ustazah. Terima kasih. Lanjut Ustazah. Ini dari Ibu Lia katanya dia pernah mendengar kalau makmum baca Al-Fatihah makmum itu membaca Al-Fatihah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Namun terkadang kalau seperti itu jadinya makmum terburu-buru nih membaca Al-Fatihah karena imam sebentar lagi rukuk. Kalau seperti itu bagaimana ya Ustazah? Ya. Jadi ada dua opsi bagi makmum yang mau membaca Al-Fatihah. Pertama, dia dengerin dulu imam sampai waladhdallin, amin. Terus makmum membaca surat Al-Fatihah. Nggak usah terburu-buru, kan imam lagi baca surat pendek. Imam baca surat pendek, ibu baca surat Al-Fatihah aja. Gitu ya. Tapi nanti saya nggak konsen, gimana dong? Saya pengen dengerin imam, gitu. Mana suaranya enak banget misal. Maka bisa dengan opsi yang kedua. Beriringan dengan imam, alias imam satu ayat, kita satu ayat, imam satu ayat, kita satu ayat. Misal, imam baca gini Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya makmumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Gitu. Bisa. Saya, tapi jangan ngeduluin imam. Gitu ya. Jadi imam seayat dulu, kita seayat. Imam seayat, kita seayat. Atau yang lebih baik memang nunggu imam sampai waladhdallin baru kita. Kalau bisa, kalau memungkinkan. Maka sebetulnya kalau imamnya faqih, dia paham fikih Syafi'i, dia habis waladhdallin amin, dia akan ngasih jeda sebentar, diem. Jadi kalau ada imam Bu, baca surat Al-Fatihah, dia diem, baru kemudian baca surat, itu bukan dia lagi lupa mau baca apaan, bukan. Imamnya emang pinter. Dia yang ngasih jeda makmumnya untuk baca Al-Fatihah sebelum dia memulai baca surat pendek. Oke. Oke, Ustazah. Lanjut Ustazah, masih kuat ya? Oke, kita lanjut. Ya. Salah satu rukun sholat wajib adalah berdiri. Bagaimana kalau kita sedang di perjalanan, misal di pesawat kan biasanya duduk? Ini panjang nih Bu penjelasannya. Bisa 2 sesi lagi nih Bu, sholat dalam perjalanan. Namanya as-sholatu li hurmatil waqti itu. Sholat menghormati waktu itu adalah melaksanakan sholat semaksimal yang paling bisa kita lakukan. Tapi kalau ternyata semaksimal mungkin pun masih ada rukun atau syarat sah yang tidak terpenuhi, maka nanti sampai di rumah i'adah lagi, ngulang lagi gitu sholatnya. Misalnya saya di pesawat nih, saya sholat, kalau di Saudi Airlines itu ada musola di bagian belakang ya kan.
Tapi kalau misalnya di pesawat lain kan nggak semua. Jadi sholatnya ada yang sambil duduk gitu kan, menghadap ke arah manapun. Dia ada di antara syarat sah yang tidak terpenuhi. Hadap kiblat dari sejak niat sampai salam tidak konsisten menghadap kiblat karena dia mau muter-muter ya. Yang kedua, rukunnya ada yang tidak terpenuhi, yaitu berdiri. Padahal dia mampu berdiri, cuman dia tidak berdiri. Rukuknya pun tidak sesuai, sujudnya pun tidak meletakkan 7 anggota tubuh. Jadi rukunnya, syarat sahnya tidak terpenuhi. Dan tapi memang tidak memungkinkan. Nah, itu namanya sholat untuk menghormati waktu. Jadi ibaratnya gini Bu, kita nggak boleh ya masuk ke dalam waktu sholat, sampai keluar waktu sholat kita nggak sholat sama sekali di dalamnya, kita nggak boleh. Maka kita sholat sebisanya, semaksimal yang kita bisa. Tapi nanti sampai di tujuan, sampai di hotel, kita udah check in nih, kita ulang semua sholat yang kita kerjakan di pesawat yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya itu. Niatnya i'adah atau mengulang sholat yang tadi. Ibaratnya nih kalau nanti kita di akhirat ditanya sama malaikat, Bu, waktu kemarin di pesawat, sholatnya kagak ngadep kiblat, nggak berdiri juga Ibu, sujud juga nggak meletakkan 7 anggota tubuh, gitu kan. Nah, kita tinggal bilang sama malaikat, coba buka lembaran amal saya tanggal sekian, pas saya check-in hotel, udah saya ganti. Gitu. Jadi malaikat udah nggak kepo lagi. Itu gantinya bisa kapan aja waktunya atau dibarengin sama sholat fardu yang lain? Kapan saja bisa, tapi sebaiknya tidak menunda terlalu lama. Begitu kita sudah masuk ke hotel, udah luang waktunya, sudah memungkinkan sholat dengan memenuhi semua syarat dan rukunnya. Nah, itu ya. Maksudnya dibarengi dengan sholat fardu, maksudnya Ibu niatnya 2 gitu. Saya sholat Enggak, maksudnya zuhur kan pas dia tadi nyampe gitu. kan sudah ada sholat fardu jadwal yang lain Oh gitu. ya sudah, sholat fardu yang lain aja dulu. Gitu. Nanti sesudah Soalnya itu Ibu pernah ulang-ulang. kejadian gitu Ustazah, waktu saya ke Belanda gitu kan, saya sudah sholat subuh, nyampe subuh lagi nih gitu kan. Jadi kan saya sempat bingung, saya udah subuh, udah dihitung subuh yang di pesawat tadi, atau saya balik lagi subuh lagi saat saya mendarat karena mendaratnya pas subuh gitu kan. Apa diulang lagi, itu sempat kebingungan sih waktu itu. Oh gitu. Kalau gitu Itu gimana? subuhnya di tanggal yang sama ya Bu? Iya kan, pada saat kita kan misalkan berangkat nih dari Indonesia kan pakai jamnya Indonesia kan. Jadi pada saat 17 jam dari Indonesia ke Belanda itu kan udah ngelewatin berapa waktu sholat. Terus sempat dibangunin nih sama ininya pramugarinya, Bu, ini waktu sholat gitu untuk subuh. Kalau ngikut jam Indonesia kan udah itu. Tapi pas landing ternyata subuh lagi nih, masih ada tengah malam ke subuh lagi. Itu gimana Ustazah? Di antara syarat wajib, ketika kita syarat wajib itu kan, syarat wajib itu adalah kalau syaratnya terpenuhi maka kita wajib sholat, itu namanya syarat wajib. Di antara syarat wajib itu adalah masuknya waktu sholat. Dan masuknya waktu sholat subuh itu ketika fajar terbit. Ketika kita berada di satu tempat dan kita mendapati fajar terbit, ya berarti kita wajib sholat subuh dimanapun itu. Kita di Indonesia, kita menemukan sholat fajar atau fajar terbit, ya kita sholat subuh. Di Belanda, Ibu mendapati fajar terbit lagi, ya berarti sholat subuh lagi dong. Kenapa? Karena tempatnya beda, gitu. Nah, tempatnya berbeda. Dan Ibu mengalami itu 2 kali ternyata ya, luar biasa. Baik, Ustazah. Lanjut ya Ustazah ya. Ini dari Ibu Sasa. Ketika sholat bersin dan air ada keluar dari hidung, terus tiba-tiba langsung lek-lek ngambil tisu yang di dekat kita, tapi tanpa jalan dan mengusap hidung, itu sah atau tidak Ustazah? Atau mungkin itu kayak gerakannya cuma sekali gerakan ya Bu ya, nggak ada masalah. Yang jadi masalah tisunya ada di depan sono, Ibu jalan dulu ngambil tisunya tuh. Ya kan? Nah, kalau jadi diusap pakai mukena gimana Ustazah? Ya nggak apa-apa juga. Ingus kan nggak najis. Ya, Ibu ambil mukena, serot gitu kan. Nah, cuma nanti habis salam udah selesai sholat dicuci tuh mukena. Kotor. Ingus nggak najis Bu, jadi nggak masalah kalau kena mukena ya. Oke, baik Ustazah. Kayaknya ini semua sudah saya bacakan ya Ibu-Ibu. Ada lagi teman-teman ibu-ibu yang mau bertanya langsung sebelum ditutup. Ini Bu Lipa masih berapa menit lagi kita punya waktu? Mau nanya langsung aja Mbak Emma? Boleh, Bu Imet. Mohon maaf Ibu Lipa, Ibu Imet. Kalau ketik makan waktu lagi. Ini berarti kan sesuai dengan apa kayak bacaan Al-Fatihah, kan ada yang mewajibkan, ada yang tidak perlu gitu. Itu kan bertolak belakang. Nah, bagaimana kita menyikapinya gitu? Pilihan yang terbaik adalah khurujan anil khilaf. Keluar dari perbedaan pendapat itu yang paling selamat. Ibu baca,
surat Al-Fatihahnya ketika ibu jadi makmum. Kalau pada saat jadi imam atau pada saat sholat sendirian itu kan semuanya nggak ada perbedaan, wajib. Yang perbedaan pendapat itu kan pada saat jadi makmum aja. Iya. Kan? Jadi kalau ibu jadi makmum, gimana nih? Kan bertolak belakang? Nggak bertolak belakang sebetulnya. Ya, ibu baca aja. Kalau yang bertolak belakang gini Bu, satu bilang baca Al-Fatihah itu ngebatalin, satu ngewajibin, itu bertolak belakang. Kalau ini enggak, satu ngewajibin, satu enggak bertolak belakang, ibu baca aja. Ketika itu ibu membaca, semuanya menganggap itu sah. Oke, kalau saya nggak Tidak baca sah juga dong. Karena kadang-kadang karena ada hadis yang Quran yang mengatakan kalau misalnya kita kalau ada imam lagi baca kita harus dengar. Jadi kan akhirnya jadi kebawa gitu loh. Secara enggak ini tuh jadi keburu lupa baca Al-Fatihah lagi gitu. Iya. Baik, jadi tadi kita sudah bahas sebetulnya di ayat itu ya. Idza quri'ah, apabila dibacakan pada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah agar kalian itu diberikan rahmat. Dalam mazhab Hanafi memang ayat itu menjadi indikasi tidak wajibnya makmum untuk membaca surat Al-Fatihah, cukup dia mendengarkan doa. Yep. Tapi dalam pandangan mayoritas dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali dan lain sebagainya mengatakan enggak. Maksud ayat itu bukan itu. Itu maksudnya di luar sholat. Lagi ada acara apa misalnya, terus ada yang baca Quran, kita disuruh menyimak. Tapi konteksnya dalam pandangan selain mazhab Hanafi, itu konteksnya bukan di dalam sholat. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang lebih spesifik mewajibkan di dalam sholat. Hadis-hadis yang sudah kita baca ada 3 kalau nggak salah, atau 4, 3. Yang mengatakan kata Nabi, la sholata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an. Tidak sah sholat kalau nggak baca umul Qur'an Al-Fatihah. Spesifik di dalam sholat. La sholata. Gitu. Yang kedua lagi hadisnya tadi, bahwa Nabi membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Dalam sholat zuhur 4 kali di setiap rakaat Nabi membaca. Ketika Nabi menjadi imam. Dan ketika menjadi makmum, apa kata Nabi? Kalau kalian sholat di belakangku, kalian jadi makmumku, jangan lupa baca surat Al-Fatihah, karena tidak membaca Al-Fatihah bagi makmum, maka tidak sah sholatnya. Jadi lebih spesifik hadisnya ngomongin sholat membaca Al-Fatihah. Sedangkan tadi ayat tadi, itu ayatnya umum. Kalau kalian dibacakan Al-Quran, dengerin. Itu tidak spesifik di dalam sholat sebetulnya. Kalau di luar sholat, iya. Kita ada yang bacain Quran, kita diem, kita menyimak. Gitu ya. Tapi kalau di dalam sholat, pakai dalil yang lebih spesifik tentang bacaan Al-Fatihah di dalam sholat. Untuk itulah jumhur ulama di luar mazhab Hanafi mengatakan wajib membaca Al-Fatihah walaupun dia menjadi makmum. Nah, dia masbuk kali ya kalau dia keburu. Iya, tadi ada satu lagi kan? Ya, yang satu lagi. Maka nalahu imamun faqira'atul imam lahu qira'ah. Siapa yang memiliki imam, maka bacaannya sudah ditanggung imam. Dan hadis inilah yang tadi kita sebutkan sebagai keringanan bagi makmum yang masbuk untuk tidak menyempurnakan surat Al-Fatihahnya jika imam keburu ruku. Namun ketika si masbuk ini sudah berdiri lagi di rakaat yang kedua, dia tetap wajib menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya sampai selesai. Satu lagi boleh nggak? Pertanyaan yang terakhir mungkin Bu, silakan. Ini saya penasaran banget. Jadi gini, kita kan tinggal di Hongkong ini kebanyakan masak tuh Hanafi. Nah, banyak wanita-wanita muslimah yang dari mungkin Pakistan, India dan sebagainya itu nggak pakai kaos kaki ya? Tuh nggak pakai kaos kaki, nggak kakinya. Saya tuh penasaran banget karena saya cari tuh nggak ada. Cuma kok maksudnya kayaknya nggak mungkin mereka tuh melakukan sesuatu kalau nggak ada dalilnya gitu loh. Baik, saya kuliahnya di Pakistan, 5 tahun saya di sana. 1 tahun language, 4 tahun syariah gitu ya. Itu di masjid kampus kami yang pakai kaos kaki cuman kita-kita yang Asia Tenggara sama Timur Tengah yang bagian kayak ada yang dari Mesir. Mesir pun kadang-kadang ada yang Hanafi, ada yang Syafi'i. Tapi dosen-dosen saya Hanafi, mereka Pakistan. Mereka nggak pakai kaos kaki. Nggak ada masalah sih sebetulnya itu ya. Jadi dalam mazhab Hanafi itu boleh jadi batasan aurat wanita dalam mazhab Hanafi itu hanya sampai mata kakinya aja. Sedangkan telapak kaki, punggung kaki sampai mata kaki itu bukan aurat bagi perempuan dalam mazhab Hanafi. Dan kita boleh pakai itu dong kalau gitu?
Iya, Sah-sah silakan saja kalau sebetulnya. Ibu mau bermadhab dengan orang-orang Nggak, maksudnya Pakistan, kan, nggak masalah. maksudnya kan mazhab itu kan berarti for scholars, berarti semuanya Ya, itu acceptable gitu loh maksud saya. yes, Jadi kan acceptable. berarti Ya, sah-sah saja seseorang itu mengikuti mazhab Hanafi gitu loh, dan berarti iya. berarti kalau dia nggak pakai, karena saya suka gini, kok nggak pakai kaos kaki sih gitu loh. Jadi tuh saya baru terjawab sekarang gitu, maksudnya ini jadi benar berarti memang boleh di Hanafinya Ibu gitu. kalau di Saudi Arabia, Ibu lagi umroh kan, coba Ibu lihat ibu-ibu Pakistan, ibu-ibu dari India, Bangladesh, Turki, China, itu mereka semuanya Hanafi. Jadi kita nggak kaget lah ya kalau misalnya di Saudi ya, di Masjidil Haram itu banyak nggak pakai kaos kaki, karena memang di daerah-daerah sana mereka bermadzhab Hanafi, dan di Hanafi memang aurat wanita cuma sampai mata kaki, khususnya di dalam sholat. Oke, baik. Jazakillah khair Ustazah. Kejawab Sama-sama. kepenasaran saya soal. Kalau Bu Imer penasaran gara-gara kaos kakinya, kalau saya lebih khawatir dia takut. Kalau saya dulu waktu pertama kali lihat fenomena itu takut mutus apa sih sharp gitu loh, karena kan di kepala saya bahwa kalau nggak pakai kaos kaki ini nggak sah nih kan. Terus kalau dia ada di tengah-tengah kita loh, sharpnya putus nih. Saya ada di belakang hitung nih gitu. Nggak ada kaitannya sih Bu, kaos Oke. kaki sama mutus saf nggak ada kaitannya. Oke. Itu Ustazah, kaitannya dengan batasan aurat antar madhab saja. Kalau dalam madhab Hanafi, sampai mata kaki saja perempuan. Ustazah masih ada yang pengen nanya langsung nih. Terakhir mungkin Ibu Puput silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Salam Ibu. Saya mau tanya, jadi kalau kita misalnya lagi sholat berdua sama anak gitu, misalnya anaknya 5 tahun. Nah, kalau anak ini kan sholat masih ini ya, masih nggak fokus, masih gerak-gerak sana sini. Nah, untuk niatnya kita sholat itu, apakah kita sholat sebagai imam atau sholat sendiri gitu, Ustazah? Anak Ibu Niatnya laki apa perempuan? laki-laki. Jangan Ibu jangan jadi imamnya anak laki. Oh gitu. Jadi gimana Ustazah Ibu solusinya? sholatnya sendiri aja, niatnya sholat sendiri. Oh, gitu, Jadi tapi sholatnya walaupun anak Ibu baru 5 tahun, kalau dia laki-laki, Ibu nggak bisa jadi imamnya. Iya, jadi misalnya saya di rumah nih, anak saya belum ada yang baligh misalnya ya. Kalau anak saya sudah mumayyiz, anak saya bisa jadi imam khususnya dalam sholat-sholat sunnah. Sudah mumayyiz tuh udah ngerti sholat, umur 7 tahun ke atas lah, udah ngerti tata cara sholat, udah tahu mana yang batal, mana yang enggak. Dia bisa jadi imam sholat buat saya khususnya di sholat sunnah. Tapi kalau misalnya dia belum mumayyiz, apalagi umur 5 tahun masih lari-lari, dia belum bisa jadi imam. Dijadiin makmum juga nggak bisa, karena dia laki-laki, kita perempuan nggak bisa jadi imam buat anak laki-laki. Jadi Ibu niatnya sholat sendiri aja. Anak kita walaupun ada di belakang kita, ya dia kan niatnya untuk belajar aja, bukan sholat beneran sebetulnya kan. Kalau sholat beneran dia udah dari tadi Bu nggak sah, orang dia muter-muter, ya kan. Jadi dia niatnya kan belajar sholat aja. At least dia kita kenalkan gerakan-gerakan sholat walaupun belum sempurna. Dan Ibu niatnya sholat sendirian, bukan jadi imam. Oke, baik. Paham.